Kami akan presentasi mengenai laporan proses analisis bisnis kami mengenai pengembangan aplikasi tugas akhir. Ada saya sebagai Leonardo, teman saya di tengah itu Danar, dan yang paling atas itu John Calvin. Next. Dan untuk daftar isinya itu di bab 1 nanti itu ada persyaratan pemrograman atau kebutuhan pengguna. Di bab 2 itu ada perancangan dan pengembangan. Di bab 3 itu ada tugas pekerja berbasis pengetahuan. Silakan kepada Danar untuk mempresentasikan bab 1. Oke, di sini saya akan membacakan bab 1, persyaratan program atau kebutuhan pengguna. 1.1, deskripsi proses bisnis baru. Proses bisnis baru yang dikembangkan dalam proyek ini bertujuan untuk membantu mahasiswa dalam menulis tugas akhir yang orisinal dan bebas dari plagiarisme. Untuk langkah-langkahnya di sini ada 6, yaitu ada login registrasi, input teks atau unggah dokumen. Yang ketiga itu ada pemrosesan oleh sistem. Terus keempat ada tampilan hasil. Kelima penyimpanan riwayat dan keenam pengunduhan laporan. Next. Baik, di sini ada BPMN-nya. BPMN-nya ini proses ini dibagi ke dalam 3 swim lane, yaitu user si mahasiswanya, sistem, dan external API. Di sini untuk diagramnya. Proses dimulai dari login atau registrasi mahasiswa. Mahasiswa menginput dokumen tugas akhir ke sistem, lalu ada pilihan mau cek plagiarism atau tidak. Kalau iya, sistem kirim ke copy Lex API untuk analisa. Jika terdeteksi plagiarism, bagian itu dikirim ke Quillbot untuk saraf parafase otomatis. Hasilnya disimpan dan bisa diunduh sebagai laporan. Kalau tidak, dokumen langsung disimpan tanpa proses cek. Semua hasil bisa diunduh dan proses selesai di akhir. Selanjutnya bab Lanjut. 2 itu ada perancangan dan pengembangan. Yang pertama berikut adalah diagram use case-nya. Oke, terima kasih. Aktor itu ada dua, yaitu mahasiswa dan validator. Dospen, aprodi, kan. Ya pokoknya yang memvalidasi. Nah, mahasiswa itu bisa mengecek plagiarism, bisa login, bisa mengisi format. Dan validator itu bisa login sebagai validator dan memvalidasi TA. Terus ada include juga, yaitu nanti mahasiswa yang sudah mengajukan pengesahan TA, jika sudah direvisi, mereka bisa mengirimkan revisi final. Jod. Terus ada spesifikasi use case. Terus aktornya di sini mahasiswa. Use case sendiri itu ada login, atau register, terus terus ada input text, cek plagiarism, saran parafrase, tampilkan hasil analisis, simpan riwayat, terus mengunduh laporan. Ini berikut untuk activity diagramnya. Itu nanti user itu sebagai pengguna. Jadi nanti dia tuh dari start mereka akan login, terus mereka akan menginput teks atau mengunggah dokumen, terus nanti akan dicek plagiarisme terdeteksi atau enggak. Jika ya, sistem akan melakukan pengecekan plagiarisme. Jika tidak, parafrase akan dilakukan secara otomatis. Terus nanti mereka bisa menyimpan riwayat terus selesai. Terus berikut kelas diagramnya. Itu ada beberapa kelas, yaitu ada user, plagiarism result, dokumen, paraphrase suggestion, dan report. Hubungan antar kelasnya, user ke dokumen, satu ke banyak, atau satu user punya banyak dokumen. Terus dokumen ke plagiarism result itu 1 ke 0.1 atau satu dokumen bisa memiliki hasil plagiarism result. Untuk dokumen ke paraphrase suggestion itu 1 ke 0.1 atau lebih, yang berarti satu dokumen bisa memiliki banyak satu atau lebih atau satu atau banyak paraphrase suggestion. Terus untuk dokumen ke report 1 ke 0.1 yaitu berarti satu dokumen bisa memiliki report, hasil report. Terus berikut sequence diagramnya, itu mahasiswa, aktornya ada mahasiswa, terus ada sistem, ada complex API, terus ada Quillbot API. Nah nanti itu mahasiswa akan melakukan login, terus sistem mereka akan menginput teks atau upload dokumen ke sistem, lalu akan dikirimkan kepada Copylix. Dari situ nanti akan
diproses dan hasil akan dikirimkan kembali. Terus nanti sistem akan menampilkan hasil kepada mahasiswa. Setelah itu mahasiswa dapat mengunduh laporan dan dapat menyimpan riwayatnya ke sistem lagi. Next. Nah, berikut untuk prototype ya. Itu ada tampilan loginnya, terus tampilan untuk mengunggah dokumennya, terus itu tampilan untuk saat pengecekan sedang dilakukan, dan yang paling kanan itu untuk tampilan menu utamanya dia. Jadi kayak dia bisa lihat recent activity juga. Next. Oke, yang lanjut itu ada bab 3, tugas bekerja berbasis pengetahuan. Yang pertama itu 3.1, transition workers. Nah, ini tuh tipe pekerja berbasis pengetahuan yang menjalankan tugas rutin, terstruktur, dan bersifat transaksional. Nah, dalam konteks aplikasi pengecekan plagiarisme ini dan preferensi tugas akhir, transition workers ini dipresentasikan oleh mahasiswa sebagai pengguna utama sistem. Nah, aktivitas mereka itu meliputi registrasi dan login, input atau unggah file, lalu yang ketiga itu inisiasi cek plagiarisme, dan yang terakhir itu pengunduhan hasil. Nah, di sini juga mereka mempunyai karakteristik utama dari transition workers dalam sistem kami, yaitu aktivitas bersifat berulang atau dapat diprediksi. Yang kedua itu tidak memerlukan keahlian teknis yang mendalam. Yang ketiga bergantung pada sistem untuk menjalankan proses analisis dan menyimpan. Lalu yang terakhir bisa berinteraksi melalui antarmuka web yang dirancang secara intuitif. Nah, yang di 3.2 ini integration workers, itu tipe pekerja berbasis pengetahuan yang berperan sebagai penghubung antara manusia dan sistemnya, atau antar sistem yang berbeda. Nah, dalam konteks aplikasi integration workers ini dipresentasikan oleh backend. Komponen bertanggung jawab mengelola komunikasi antara aplikasi web dengan layanan eksternal seperti Copilix dan Quillbot. Nah, mereka itu mempunyai tugas atau aktivitas utama yaitu menerima input dari pengguna, terus mengirim permintaan ke API eksternal, lalu selanjutnya menghubungkan ke Quillbot API, lalu yang terakhir itu menyusun dan mengembalikan output. Nah, terus mereka juga mempunyai karakteristik utamanya, yaitu bertindak sebagai penghubung dan pengelola data antar sistem. Yang kedua itu seluruh proses berjalan otomatis melalui pemanggilan API eksternal. Terus yang terakhir itu mereka itu nggak memerlukan interaksi langsung dari pengguna, tetapi sangat menentukan kualitasnya. Oke, yang di sini juga ada 3.3 yaitu expert workers. Tipe pekerja ini berbasis pengetahuan yang memiliki keahlian khusus pengambilan keputusan kompleks dan mampu menyelesaikan masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh sistem otomatis. Nah, mereka ini ngandelin pengetahuan profesional dalam analisis. Nah, di sini juga mereka mempunyai peran dalam sistem aplikasi. Yang pertama itu mengevaluasi hasil plagiarisme. Nah, yang kedua itu penyempurnaan parafrase. Yang ketiga itu penyusunan pedoman anti plagiarisme. Yang keempat itu bimbingan akademik. Nah, seperti yang kalian bisa lihat, mereka juga mempunyai karakteristik dalam sistem ini, yaitu memiliki keahlian dalam penulisan ilmiah atau bahasa akademik dan etika akademik. Yang kedua itu menggunakan hasil sistem sebagai dasar analisis. Lalu yang ketiga itu memberi feedback lanjutan yang tidak dapat dihasilkan secara otomatis. Yang terakhir itu berperan sebagai penjamin kualitas dalam seluruh proses pengecekan tugas akhir. Nah, di 3.4 ini ada collaboration workers. Mereka ini pekerja berbasis pengetahuan yang menjalankan tugas-tugas yang memerlukan kerjasama individu dan komunikasi yang efektif. Nah, di sini mereka juga mempunyai perannya. Yang pertama itu mahasiswa dan dosen pembimbing. Yang kedua itu tim pengembang sistemnya. Nah, lalu mereka juga mempunyai karakteristik collaboration workers ini dalam sistem yang kami buat, yaitu terlibat dalam pertukaran informasi untuk pengambilan keputusan bersama. Lalu yang kedua itu bekerja dalam kelompok atau pasang
dengan untuk menyelesaikan tugas akhir. Yang ketiga itu mengandalkan koordinasi langsung dan komunikasi aktif, baik dalam pengembangan sistem maupun pemanfaatan hasil analisis aplikasi. Oke, mungkin itu saja dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih.